Quote hari ini berkata, Tuhan memberikan penerangan bagi kita untuk keluar dari situasi sulit. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Firman Tuhan Memberi Pewahyuan. Kita akan membaca bersama di 1 Tawarik 14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 1 Tawarik 14 ayat 14 ini ada satu perikop dari ayat yang ke-8 sampai 17 itu berbunyi demikian. Daud memukul kalah orang Filistin. Demikian didengar orang Filistin ketika Daud sudah diangkat menjadi raja, maka orang Filistin itu akan menyerbu Daud. Mereka akan membunuh Daud, pasti rencananya seperti itu. Tapi kita belajar tadi di firman Tuhan yang barusan kita baca, apa yang dilakukan Daud? Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dan apa yang didapat? Kemenangan demi kemenangan Daud dapatkan. Dan selanjutnya rupanya orang Filistin itu nggak puas. Dia kembali menyerang Daud. Dan apa yang dilakukan? Daud kembali berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan 1 Tawarik 14 ayat 14 tadi berkata, cara Tuhan memang unik. Daud tidak berpikir atau merasa sombong. Yang pertama kan menang. Yang kedua ini nggak usah tanya dia sama Tuhan. Tapi tidak dilakukan. Daud tetap bertanya. Dan seperti kita tahu bahwa peperangan zaman itu tuh orang dengan orang, pedang gitu ya, memakai pedang, ataupun yang jauh ya anak panah. Tapi buatlah lingkaran, dan Daud tidak menentang, dia tunduk dan taat kepada firman Tuhan itu, dan dia lakukan apa yang Tuhan bilang. Dan apa yang terjadi? Kemenangan yang kedua didapatkan Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang sederhana, dari keluarganya juga tidak diperhitungkan, tetapi kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan itu yang menjadi contoh buat kita. Sepanjang kehidupan Daud, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan apakah sepanjang kehidupan itu Daud pernah salah? Iya. Dan Daud ditegur sama Tuhan, dan salutnya Daud mengakui dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar kerendahan hati Daud yang luar biasa. Sampai Daud menjadi raja pun dia tetap bertanya kepada Tuhan setiap langkah apa yang dilakukan. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17, di ayat yang 17 itu dikatakan orang-orang segala bangsa itu menjadi takut akan Daud. Tuhan memberikan Daud menjadi populer. Mungkin mereka berpikir karakter taktik perangnya itu luar biasa. Belum tahu mereka, karena di balik semuanya itu Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan apa yang menjadi kehidupan kita saat-saat ini? Mungkin di masa pandemi, Bapak Ibu, 2021 ini hampir selesai. Kita tidak tahu 2022. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami kejenuhan. Mungkin engkau berkata sudah kehabisan ide. Mungkin engkau berkata lalu apalagi yang akan aku lakukan ya dalam pekerjaanku. Mari kita mencontoh Daud, minta kepada Tuhan, berdoa, berharap, karena dia adalah sumber berkat dia adalah sumber pertolongan kita. Dia pasti akan memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan, sehingga jalan keluar itu pasti dia berikan, dan pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan. Bapak Ibu, apa syarat untuk itu? Mari kita terus intim, dekat, melekat kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita. Karena terus intim dengan Tuhan melalui firman-Nya biasanya membuat orang itu menjadi kreatif. Mari Bapak Ibu, ini menjadi satu renungan yang menarik buat kita. Kita belajar dari Daud yang luar biasa, tetap rendah hati, tetap intim kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah andalan kita dalam hidup kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.